Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Coba baca Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Nah, jadi hari ini kita akan ngebahas surah ini tentang Lailatul Qadar. Nah, apa sih Lailatul Qadar itu? Siap ya. Jadi hari ini sekali lagi judulnya apa? Menggapai Lailatul Qadar. Yang kalian ketahui, Lailatul Qadar itu kapan sih kira-kira menurut prediksi para ulama? Di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Tapi kapan-kapannya kita kan tidak tahu ya. Tapi kalau menurut saya, Lailatul Qadar tidak hanya ujug-ujug ada di di 10 hari terakhir atau 10 hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kalau ingin menggapai cahaya Lailatul Qadar harus diawali sejak tanggal 1 Ramadan. Karena berproses ya. Contohnya kan gini, apalagi perempuan. Waduh, gimana nih? Kayak Lailatul Qadar cahayana bundangna ku bapak-bapak, ku lalaki. Saya kan lagi mens, saya lagi halangan, kita nggak bisa ibadah. Ya, karena perempuan kan nggak tahu apakah mensnya itu di awal Ramadan, apa di tengah, apa di akhir. Jadi kita nggak bisa banyak beribadah dong, gitu. Kan kalau istilah Sunda katanya Lailatul Qadar itu pas lilikuran. Ya, tanggal 2 hiji, 2 tilu, 25, terus 27, 29. Tapi katanya mah jadi lain tina hadis, katanya lebih seringnya itu katanya malam ke-27 katanya. Tapi tidak tahu ya, wallahu a'lam. Cuma intinya kalau kalian ingin menggapai Lailatul Qadar harus dari sekarang. Karena berproses apapun. Ulah ujuk-ujuk kayak menang Lailatul Qadar. KWA cina ibadahna saya emang ke 10 hari terakhir we. Rek ngaji, rek segala rupa teh nggak boleh ya. Oke, keutamaannya tadi sudah dibacakan yaitu dalam surat Al-Qadar. Bahwa katanya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Kita lihat adalah fi lailatul qadr ma lailatul qadr. Bedanya apa sih? Kok inu ieu mah til, nu ieu mah tul gitu. Kenapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr.
Nah, ini terkadang ini kan suka ada yang salah ya. Yang membaca ini kadang-kadang pertama fi lailatul qadar suka anu gitunya. Betul, betul. Mungkin kamu juga pernah lah mendapatkan imam nyalahan dulu. Kenapa itu til? Karena ada huruf fi. Fi itu harfu jarrin. Huruf jar. Min, ila, an, ala, fi. Ayatnya dina kitab Jurumiyah. Ya. Jadi kalau kamu ingin tahu ilmu alat dalam bahasa Arab, grammarnya itu Jurumiyah. Ya. Tingkatannya nanti tambah lagi ke alfiyah. Yang neneng suka baca itu alfiyah. Ini hebat nih. Korban TikTok. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabb. Itu kan ada 1000 bait. Itu lanjutan dari atau lebih dalam lagi dari Jurumiyah. Jadi kalau kalian ingin lebih paham ilmu alat, grammarnya bahasa Arab, pelajari dari awal tuh Jurumiyah, itu tata bahasanya. Kamu bilang naon budak sama SMK, hey hello, ilmu mah enggak, teberat mamawa. Justru hari kemarin saya mendapat pencerahan dari dia sekarang calon doktor, sedang disertasi, dia bidang kesehatan. Masya Allah, ceramahnya melebihi para kiai, dalam banget. Naunya daging semua isinya teh. Terus retorikanya bagus sekali, Arabnya dia tahu kaidah-kaidahnya. Saya sampai Masya Allah, tuh kan luar biasa sekali. Kemarin kebetulan ada kegiatan ya, dan salah satu pengisinya itu dia gitu. Dia tuh calon dokter lah, disertasinya juga tentang makanan-makanan BPOM. Makanya kata dia juga, kenapa anak sekarang banyak yang pelupa. Kenapa? Karena banyak makan makanan yang mengandung rodamin, anu pewarna-pewarna, terus banyak mengandung makanan MSG, kalau itulah ciki-ciki. Itu kan kamu pada sekarang kenanya itu short term memory, kena katanya. Memori jangka pendeknya itu kena anak-anak zaman sekarang. Ya, contohnya akhirnya diajar. 1 jam kemudian dia keluar dari kelas, ditanya ke gurunya, tadi kamu belajar apa? Aduh, diajar naonnya? Pokok deui tah budak ayeuna teh kebanyakan gitu. Jadi memang salah satu faktor kenapa Anda ini pelupa, karena memang efek samping dari makanan yang sekarang, pengawet-pengawet itu, model kamu ada atom, ada naon deui, anu cenah rasa jagung, cenah geuningan rasa anu kitunya, rasa-rasa ya. Terus ada yang berwarna-warni, model maaf nih merek-merek minuman kemasan yang warna-warni, itu yang kenanya kalau efek jangka panjangnya itu kemarin kata si bapak itu short term memorinya kena di otak itu. Jadi ingatan jangka pendeknya itu kena. Wajar lah ya mama ke dapur. Heula tadi ke dapur rek nyokot naon. Mama juga kan loba gitunya. Itu faktor umur. Tapi kalau kalian seperti itu kurang pantas. Model dia juga sama kan, dengan kunci di mana pokok, di mana pokok. Nah, itu akibat makanya dari sekarang ingat makanan halalan thayyiban, yang halal dan yang baik itu. Jadi lebih baik ayeuna mah dahar teh aya namanya singkersa sareng sepan kentang, kulub suuk, lebih baik yang alami saja. Ya, oke, kembali lagi ke menggapai Lailatul Qadar. Sok, siapa yang tahu apa ciri-cirinya ketika datang Lailatul Qadar? Apa, Rizka? Hari-harinya sejuk gitu. Hari-harinya sejuk. Bagaimana hari ini sekarang, sejuk nggak? Kemarin tiis. Ketika kemarin tiis. Terus apa lagi? Cahaya langit terang. Cahaya langit terang. Terus nanti Ente panas, ente hujan. Iya. Jadi terus ente ngelekep oge ya. Iya.
menurut para ulama memang ciri-cirinya seperti itu. Apabila malam tersebut ada Lailatul Qadar, walaupun kita tidak tahu, ingat ya, kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu datang dan kenanya itu ke siapa. Karena tidak semua orang akan mendapatkan cahaya itu. Tidak semua orang. Ya, jadi siapa atuh orang yang mendapatkan itu? Ya, orang-orang tertentu. Apakah yang 1, 2, 3? Bisa lebih. Oke, saya kasih contoh. Ketika Anda lomba lari atau ketika Aca ikut lomba renang, yang dapat piala itu yang keberapa? 1, 2, 3. Apakah yang tidak dapat juara dia capek juga? Capek. Apakah dia tidak berjuang juga? Berjuang. Tapi kenapa yang dapat piala hanya 1, 2, 3? Nah, itu pun sama, Lailatul Qadar pun sama. Kita sama-sama berjuang, ya. Kita sama-sama ingin mendapatkan cahaya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang menurut Al-Qur'an malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Coba satu amalan aja, satu amalan satu hari, terus dilipat gandakan 1 bulan selama puasa, banyak banget kan? Ini 1000 bulan, coba dikalikan pahala udah berapa? Wah, luar biasa sekali. Ya, Masya Allah. Nah, sekarang siapa yang dapat? Ya itu yang bisa dalam hatinya, dalam dirinya ingin sekali mendapatkan cahaya itu, merindukan cahaya itu. Nah, tapi harus berproses, ingat, ulah ujuk-ujuk yang instan. Model tadi nu renang, ada proses usahanya semaksimal mungkin dan harus dengan penuh ketenangan. Tidak boleh ada rasa di hati itu ada iri, hayang keuleuh-uleuh batur. Bukan, nggak boleh tuh ya. Itu niat tuh. Aku pokoknya harus mendapatkan juara 1 misalkan karena aku ingin mengungkapkan rasa syukur aku kepada Allah karena aku diberi kelebihan seperti ini, yang lain tidak. Ya itu syukur juga kan. Yang kedua, aku ingin membanggakan orang tua. Nah, itu kan salah satu contohnya. Nah, sekarang untuk mendapatkan Lailatul Qadar pun ingat, ada syarat-syaratnya. Yang pertama, harus hadir di majelis ilmu. Contohnya sekarang. Bisa ditulis boleh. Itu syarat-syarat yang pertama itu harus sering hadir di majelis ilmu. Ada sebuah hadis kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wah, Masya Allah. Jadi sebenarnya yang asup surga babari kacida sing rajin dengan ilmu. Ini kalian hadir ke sini, justru antara Hasan dengan teman-temannya ini yang jauh pahalanya lebih besar yang jauh. Karena dihitung dari langkah kaki. Jadi lamun Hasan hayang sarua pahalana memeh ka dieu kudu muter jauh. Ya sama aja lah dihitung langkah kaki kita, ya. Hah? Langkah ban motor. Iya. Jadi semakin jauh jarak sebetulnya itu pahalanya lebih banyak, apalagi ketika di perjalanan kamu zikir ke Allah. Pahalanya berlipat-lipat ya. Jadi kalau ingin masuk surga, gampang banget sebenarnya. Ada hadis kan itu kata Rasulullah, barang siapa yang menempuh suatu cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, untuk Lailatul Qadar pun sama kan seperti itu. Nah, yang kedua, kalau kalian ingin menggapai cahaya Lailatul Qadar, perbanyaklah berbuat baik. Ya, harus apa? Perbanyaklah berbuat kebaikan. Contohnya apa? Contohnya apa? Tadarus, apalagi? Betul sekali. Apalagi? Itikaf di masjid, apalagi?
Yang paling utama jaga lisan. Tanda pertama. Jaga naon? Jaga lisan. Ayeuna mah lisan pindah kana leungeun. Tapi osok lisan oge kan osok. Ya, kenapa kita harus menjaga lisan? Contohnya apa sih? Apalagi perempuan. Gibah putih. Gibah tuh paling seneng ya. Sok. Contoh nih, kita jalan-jalan ke taman. Ada temen kita make baju gamis. Terus gamis nate warna biru. Tiung nate warna berem. Ari sendal teh warna pink. Kok kamu tadi omongkeun tempo aya pelangi cenah. Aya ieu cenah aya lapis legit cenah sok disebutan teh. Itu kan tidak kerasa ya. Nah, jaga lisan. Kunci itu mengurangi amalan kamu. Arek menang Lailatul Qadar kumaha? Jauheun. Nyindir sama orang. Aya lewat ih tempo aya lapis liwat lapis. Kade ulahnya. Ulah. Ayeuna makeun we anu make baju saha? Batur, nah anu jadi riut kamu, batur nu make teh riut. Aneh saya tuh kok heran. Nu make baju batur, nu pede na itu. Nah, bet urang anu milu mikir. Aduh, si itu milir. Antep itu udah batur. Lain masalah ibadah ieu eta mah, masalah untuk orat kan katutup. Masalah warna mah mun baju na boga eta-eta na. Ya, jadi harus apa yang pertama? Jaga lisan. Itu salah satu kamu melakukan hal-hal baik. Terus kenapa lagi kita harus menjaga lisan? Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Kenapa harus menjaga lisan? Supaya pahala puasanya dapat. Terus kalau tidak menjaga lisan, tidak dapatnya kenapa gitu? Kenapa? Berkurang. Kenapa berkurangnya? Kan gak dijaga di sana. Ada hadisnya kumaha? Tapi lupa. Pernah ada sebuah kisah. Waktu itu Rasulullah SAW kedatangan seseorang dan orang itu kecebrek ngomongkeun tetanggana. Tak lama kemudian Rasulullah mengambilkan buat si perempuan itu makanan dan minuman. Perempuan tadi ngomong, "Ya Rasulullah, saya sedang puasa, saya sedang saum." Kata Rasulullah, "Tidak, kamu tidak puasa." "Tidak ya Rasulullah, saya sedang puasa." Kata Rasulullah, "Makanlah makanan ini." "Kekeh tidak mau." "Saya sedang puasa ya Rasulullah." Kata Rasulullah ngejawab lagi akhirnya, Ibu teh henteu puasa karena barusan ibu sudah memakan daging saudara ibu sendiri." Iya, ngomongkan batur apalagi orang Islam sama dengan memakan dagingnya dia. Jadi kamu teh sedang makan dagingnya dia. Kamu teh kanibal berarti. Lebih parah lagi nya. Teu diasakan daging atah deui nya. Tuh nggak boleh. Jadi ketika kita ngomongkeun batur ku Rasulullah teu dianggap saum, teu dianggap puasa karena dia sedang makan waktu itu. Batal kan? Tuh, jadi lebih baik sare beneran. Nya lamun dibandingkeun tibatan ngomongkeun batur mendingan sae beh. Terus kamu sekarang ngomong deui, ari eta ibu ngomongkeun batur. Lain saya mah ada contoh. Ada nih kisah ngomongkeun batur nih. Ada seorang penceramah ngomong, enggak boleh ngomongin orang, apalagi ngomong keburukannya. Celengkeung teh anu ngomong, "Lah kenapa tadi Pak Ustad ngomongin Firaun? Itu kan kejelekannya." Berarti Pak Ustad itu jelek, itu gibah itu. Beda ya. Itu mah memberikan pelajaran kisah dari masa lalu. Dan emang kenyataannya pun ain seperti itu kan. Nah, kalau kita ngomongkeun teman kita ngomongin kejelekannya, hati-hati. Bisa jadi ketika kita ngomongin teman kita itu sudah insaf, sudah tobat, dia sudah diampuni ku Gusti Allah, urang nu doraka. Betul teu?
gitu. Jadi hati-hatinya. Jadi mah jangan banyak nyinyir sama orang lah. Saya sering ngomong, gajah di pelupuk mata tuh memang tak kelihatan, tapi sirem, semut, letik di ujung lautan sok kelihatan. Kasalahan batur maka ciri, tapi kesalahan sorangan sagede-gede naogena tara. Saya ngomongkeun deui ya. Baiklah contohnya mau disebutkeun ngaranna. Ada seorang ustaz, yang namanya ustaz itu kan tentu paham agama lah. Suatu hari ada anak tetangganya yang pakai celana legging, terus bajunya kemeja, di kerudung teh leutik anu talikeun ka dieu. Dia bilang, Gusti nu agung budak zaman ayeuna eta make celana ogenan meuni jiga nyere. Disebutkan leutiknya mereset kitanya. Dah tak sadar dia tuh punya anak cewek. Dia punya anak, dan ternyata anak cewek anakku osok pakai nu kitu ngameureun teu ka ciri. Jadi anu batur mah diprotes, diomongin, tapi anaknya henteu diingetan. Gitu. Saya lihat gitu. Bapak tadi nggak lihat apa anaknya juga suka pakai kayak gitu. Kenapa mendingan kalau di di tempat, bukan tempat umum. Ini kan tempat umum banyak orang gitu. Di depannya anak itu kan gitu. Anak itu kan lewat, dia kan ngomong, walaupun bercanda kan gak etis. Yang pertama dia bilang ustaz gitu. Kan bahasanya tadi budak zaman ayeuna make calana teh meuni jiga nyere. Kemungkinan anak itu kan sakit hatinya walaupun enggak diomongin, ya kan? Anak itu yakin saya sakit hatinya. Sakit hatinya itu malu kan? Ada orang di sana. Tapi coba kalau tanya baik-baik, "Neng sini. Anu Neng alangkah lebih baiknya anu kan lebih enak," gitu. Nah, saya mikir, dia tuh enggak mikir apa ya, anaknya juga suka pakai baju kayak dia gitu. Tapi nggak apa-apa, saya tidak nyebutin namanya ya. Cuma yang jadi pelajaran, memang setan itu menggoda manusia itu ke semuanya. Areka ustad, areka lain ustad gitu, digoda ku setan nah. Nah ustad tadi kan nggak sadar kan. Nah terus saya nanya, kamu yang duduk di sini kamu loba dosa tuh? Banyak banget. Yakin banyak? Saya mah tidak. Oke, nggak apa-apa. Bapak tadi juga insya Allah berdosa kalau dia menyakiti hati orang. Tapi ingat semuanya, ketika kita menyadari kesalahan tadi, model Pak Ustadz tadi, kalau dia sadar, dia istighfar, dia minta maaf sama anak yang dia sakitin, insya Allah Allah bakal dimaafkan, diampuni dosanya. Nah, makanya tolong mulai sekarang saya ngajak kalian, mari kita rajin-rajin beristighfar. Karena sebesar apapun dosa, ketika kita ingin lebih baik dari diri kita yang kemarin, Allah pasti akan mengampuni kita, mengabulkan kita. Ulah nepi ka kieu, datu percuma Bu, ayeuna tobat, isuk ku abi ngalakukeun deui, misalkan akibat lupa atau apa. Hei, jangan bilang seperti itu. Daripada ayeuna nih debu nempel dina kaca teu dilap, isuk ge ngebul deui. Nepi ka lama berkarat ya. Kumaha hese kan? Lebih berat. Coba sekarang aya debu nempel dilap. Isuk aya debu deui nempel dilap nya. Bersih lagi, kotor lagi, bersih lagi, wajar manusiawi ya. Jadi ketika kita melakukan dosa itu kan molodos teu karasa. Nah, molodos teu karasa. Kadang-kadang kita nggak nyakiti orang, tapi kok orang lain kok gitu, apa salah apa gitu. Nah, jadi harus harus banyak istighfar. Hok ati ayeuna mah baca istighfar astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim teh ulah jang nyarekan babaturan. Kahade. Misalkan kamu teh gini. Misalkan nitip heula tawa ka adik kamu, Dek, lamun aya babaturan aa
tahu aya babaturan teteh bejakeun teteh keur ka bengkel heula sakedap antosan we nya cek adina ari pas mulang nya lanceukna ka imah meureun si adina teh tadi teh duka poho duka kumaha lanceukna nanya aya babaturan teteh henteu aya tapi tos uih deui nah uih ku dede diwartoskeun teu sina ngantosan hilap. Astagfirullahalazim dede kalau corekan budak teh jadi istighfar teh dipakainya jangan nyarekan adiknya ulah istighfar teh jangan istighfar itu kan astagfirullahalazim kita kan minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala kan dia mah nyarekan budak oke nggak apa-apa jadi tadi harus dijaga lisan karena lisan itu memang nyentugna teh mata kana hate karena pikiran batur jadi aut-autan jadi hati-hati. Yang kedua tadi dari berbuat baik itu kan jaga atau peliharalah wudhu kalian. Nah, ayeuna boga wudhu deh punya harus dijaga wudhunya. Kenapa kita harus menjaga wudhu kita? Biar suci. Terus selain biar suci apa? Bagusnya kita itu harus terjaga wudhunya bahkan sebelum tidur pun harus wudhu ya kenapa suatu hari nanti di hari pembalasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengenali wajah umatnya itu bersinar apa tidaknya itu tergantung hari ini jadi orang yang banyak wudhu di hari akhir nanti wajahnya bersinar glowing gitu. Jadi aya kieu pas kan ngabring jelema teh. Wah lumpong. Wah saya jelema dararatang rombongan. Rombongan kaum Nabi Adam. Bri. Rombongan kaum Nabi Nuh. Rombongan kaum Nabi Ibrahim, terakhir rombongan kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kelihatan oleh Rasulullah itu kayak ngeng, ada yang bercahayanya wajahnya ya bercahaya ada itu nyarup parum berarti wuduna lamun rek salat tungkul tapi minimal Rasulullah lihat ya aya deui ti mimiti datang geus poek gitu ngabring tapi teu kaciri beungeutna gitu cek Rasulullah itu umat orang lain gitu. Nah jadi tolong pelihara wudhu kita. Makanya bagusnya memang setiap saat walaupun nggak batal mau sholat wudhu bagusnya. Bagusnya ingat ya bagusnya. Tapi kalaupun tidak wudhu tidak apa-apa selama kita tidak kentut selama kita bisa menjaga boleh. Kenapa? Karena dari air wudhu itu sampai tetesan terakhir itu pahalanya luar biasa. Malaikat akan mendoakan kita sampai air wudhu di muka kita habis. Gitu jadi sok aya gini nggak wudhu kurang diberi anduk enggak usah jangan kan gitu kan sok aya dilap anu alimnya ini air wudhu ini handuknya melayat tamu kan ini buat lap mukanya jangan nggak usah kenapa karena dia yakin ketika masih ada air wudhu di wajah dia sampai tetesan terakhir malaikat akan senantiasa mendoakan orang tersebut tuh tinggal didoakan ku malaikat mah insya Allah tidak pernah salah ya beda dengan kita manusia jadi pelihara wudhu ari awewe mah cenah nya make up luntur ari lalaki mah cenah teu naon tapi sok aya nama laki-lakinya siga BTS ini kan ayeuna mah lalaki oge sok make naon day cream skincare lah gitulah sok pakai skincare saya juga mauan skincare amin glowing karena udah banyak hitam-hitam nih wajah ya like nggak sekolah kamu mengorak keneh tapi memang dijaga nggak boleh emangnya Bu boleh aja tapi jangan sampai jadi alasan saya wudunya skincare aduh lagi dia upi sok pakai skincare skincarenya wudhu aja ya pakai wudhu aja ayeuna rek salat zuhur wudhu
Mau sholat asar wudu, mau sholat maghrib wudu, mau isya wudu, mau subuh wudu. Peliharalah wudu karena Rasulullah akan mengenali wajahnya, wajah umatnya bercahaya atau tidak tergantung kamu rajin wudu atau tidak. Dan menjelang tidur. Kenapa? Alasannya kalau tidur harus wudu. Pasti nanti dicabut nyawa. Jadi dalam keadaan suci. Bisa dicabut nyawa. Terus kita dalam kondisi suci. Apalagi? 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 Sok hiji-hiji. Pi, apa Pi menurut kamu Pi? Kenapa sebelum tidur kita harus wudu, menjaga wudu kita Pi? Biar dijaga tidurnya oleh malaikat dan biar gak mimpi buruk. Menurut kamu Pan apa Pan? Terhindar dari kejahatan pada malam hari itu. Tadi apa San? Bisa dicabut nyawa pada malam itu dan kita dalam kondisi oh iya sih Pak. Menurut kamu? Mensucikan dari hadas kecil. Mensucikan dari hadas kecil. Kamu kenapa harus wudhu malam-malam sebelum tidur? Bisa lebih bersih diri kita, terus bisa nyenyak tidurnya. Bisa nyenyak tidurnya. Kenapa kamu Rizka alasannya? Apa kita harus wudhu sebelum tidur? Ketika kita wudhu, betul kita dalam kondisi suci, ya. Terus ditambah kita berdoa. Syukur-syukur kamu membaca doanya Fatimah Az-Zahra. Fatimah itu kan selalu baca tasbih, tahmid, takbir ya, tahlil sebelum tidur sampai dia terlelap tidur. Subhanallah, subhanallah gitu kayak setelah sholat. Itu Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Sebelum tidur dia selalu seperti itu sampai terlelap tidur. Kalau Maya Sopa apa? Main HP. Sare. Jauhin di Fatimah Az-Zahra. Tapi memang mari kita sama-sama belajar membiasakan seperti itu ya, untuk lebih baik, saling mengingatkan saja. Nah, tertidurlah kita. Nah, ketika kita tidur, malaikat datang. Terus malaikat beristighfar sampai kita bangun. Jadi ya Allah ampuni dosa si fulan. Ya Allah ampuni dosa orang ini. Terus nggak bosan-bosan sampai kita terbangun. Dan insya Allah yang didoakan malaikat bangunan mual kasiangan. Pasti minimal sebelum subuh dia udah bangun. Gitu ya.